Kali ini Aki akan meninjau ulang menganalisa BTC USDT. Dengan beberapa pekan ini kita melihat begitu dalamnya sebuah penurunan ya, koreksinya BTC. Beberapa pola sudah Aki terapkan dengan mencari berbagai support, mayor supportnya, bahkan dipnya ya. Nah, kali ini Aki akan membuatkan sebuah materi tentang mengarah ke pola apakah dan di harga berapakah kita akan menemui dip Bitcoin. Oke, langsung saja kita coba analisa ya. Kali ini Aki akan membuka pada time frame 1 hari ya, pada time frame 1 hari, di mana kita bisa melihat ya dengan Aki menggunakan indikator smooth ya. Nah, kita memiliki 3 period dalam suatu indikator smooth. Warna hijau, merah, berikut ungu. Jadi Aki membuat berbagai warna ya untuk menandakan mana period 14, 26, dan 50. Kalau kita melihat rekam ya, rekam perdagangan sebelumnya, BTC pernah mengalami sebuah perdagangan dead cross ya. Artinya ketika period hijau ini menyilang di antara kedua period merah dan period ungu. Nah, ketika sudah alami penurunan ya, ada momentum mengalami golden cross ya, golden cross. Jadi kita bisa tulis dead cross Nah, dead cross di mana 2 period disilang oleh period 14 ya. Nah, akhirnya dia alami penurunan. Lalu Aki akan membuat tulisan kembali dead cross ya. Dead cross di mana period 14 sudah menyilang kembali 2 period 14 dan 26 dan alami kenaikan. Artinya pola golden cross sudah terjadi. Nah, dengan melihat perdagangan berikutnya yang kita alami saat ini adalah ketika kembali terjadi dead cross ya. Jadi period 16 mencoba kembali menyilang di period merah dan ungu ya, dan terjadi dead cross kembali. Nah, saat ini adalah kita mencari di mana ya, di mana letak momen sebuah terjadinya golden cross kembali gitu. Kalau kita melihat rekam perdagangan sebelumnya. Nah, kali ini kita akan mencari sebuah angka dip ya. Artinya ketika angka ini dapat menjadi angka dukungan, kita akan alami momen golden cross ya. Di mana period hijau ini akan kembali naik dan menyilang di antara warna merah
dan ungu. Kalau kita coba lihat ya, dengan menarik candle yang pernah terjadi ya, terjatuh dalam, kita bisa menjadikan penurunan itu sebagai acuan ya, acuan. Nah, kita coba menarik garis ya. Nah, kita sudah alami ya, dua penurunan pada perdagangan sebelumnya. Nah, saat ini apakah BTC sudah alami boncetnya gitu ya, boncetnya artinya terjadi mendapati pijakan untuk lakukan rebound. Nah, ini kalau kita melihat pada garis trendonnya dia, di mana garis trendonnya dia dapat menahan ya penurunan yang pernah terjadi sebelumnya ya. Jadi saat ini kita melihat sampai di batas mana ya BTC alami penurunan. Kalau kita melihat dengan pola ya, dengan menarik garis trendonnya dia sudah alami kenaikan, tetapi jangan jadikan final ya. Artinya kita tetap mencari hal terburuknya gitu. Oke. Kalau kita coba kita hapus dulu. Kita coba hapus dengan mencari pola berikutnya. Apakah memang ya kisaran 33.900 itu sebagai angka akhir dari koreksi ini? Semoga, tetapi kita perlu melihat angka lebih jauh ya terkoreksinya. Bila memang 33.900 ini adalah akhir, semoga. Tetapi kalau tidak, maka kita lebih mencari lagi pola apa berikutnya yang akan di ya atau diuji kembali gitu. Sekarang kita coba dengan menggunakan pola head and shoulder ya, HNS. Jadi kita mendapatkan acuan kembali sampai di mana ya, sampai di mana BTC mengalami penurunan bila memang 33.900 ini tetap akan dirusak gitu. Nah, inilah tujuannya kita mencoba analisa kembali dan mencari lagi angka-angka dipnya gitu. Yang pertama, kita mendapatkan kisaran angka 33.900. Nah, coba kita melihat dari pola ANS ya. Jadi ketika pola ANS terbentuk dan kita melihat support ya, kita melihat angka untuk hal terburuk adalah kisaran 29.000. Jadi ketika kita mencoba untuk analisa di pola berikutnya atau pola yang kita bisa lihat di pola ANS, bila memang ini skenario dimainkan, maka BTC akan mengalami kembali ujian di angka 29.000 hingga 28.000. Ketika memang terjadi 33.900 tetap dirusak. Nah, dengan melihat acuan MACD ya dan belum menepati pijakannya, tetapi kalau kita melihat ya jarak antara bahu ya sampai garis support, maka
kita bisa melihat sedikit tidak terjadi untuk pola seperti ini, ya, tidak terjadi pola seperti ini kecuali bila garis trendonya dia dipecah, ya, artinya ketika dia mendapat pijakan dia tidak memantul, ya, memantul, tetapi dia langsung merusak tren downnya dia, artinya kita akan alami pengujian di kisaran 29.000, 28.000. Semoga tidak terjadi. Tetapi bila memang ini nyata terjadi, maka kita bisa menjadikan acuan untuk membeli harga lebih murah gitu ya, lebih murah. Nah, jadi kita bisa melihat pola mana yang akan dijalankan oleh BTC, ya. Apakah memang dia mengacu pada garis, ya, trendonnya dia pada pola pertama, ya, di kisaran 33.900 atau 32.800 dia rebound, atau memang dia alami kembali penurunan di bawah kisaran angka 30.000. Artinya kita mendapati dua angka, 28.000 dan 29.000. Jadi kalau kita melihat dengan susunan seperti ini dan kita mencoba dengan melihat price rank-nya dari angka yang pernah tercapai pada perdagangan sebelumnya dan jatuh sebelum terjadi kenaikan, dia ada di min 36.500-an. Mari kita lihat perdagangan untuk saat ini. Kita letakkan di atas candle paling pernah tinggi, ya. Nah, kita jatuhkan. Kita lihat di angka 36.573. Nah, ketika kita melihat rekam perdagangan yang sebelumnya, kita memiliki angka dip di kisaran 32.500, ya, kisaran 32.500. Kalau kita melihat di pola sebelum HNS, ya, apakah memang ketika dia di sini mantul, ya, dan kita melihat rekam jejak sebelumnya dari channel yang pernah tinggi sampai terjatuh mendapati minus 36.500-an, kita serupai 36.500-an, maka kita mendapati harga boncet, ya, di kisaran 32.500. Artinya kita mendapati dua angka. Pertama, 32.500-an bila mengacu pada price rank-nya dia minus 36 dan melihat pola ANS dengan kedalaman 28.000, 29.000, kita memiliki acuan dua agar kita tidak mengalami atau menjadikan perdagangan ini bingung, ya, di angka mana. Nah, jadi dua angka itu bisa menjadikan kita patokan 32 atau 28. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa Aki jelaskan untuk melihat pola apa yang akan dijalankan BTC dan angka dipnya gitu. Apakah 32
cukup selesai alami koreksi atau tetap menguji angka 28-29.000. Kasih komentar bila memang ada kesamaan atau tidak, kasih like, bantu subscribe gitu. Jadi Aki akan membuat terus materi-materi yang menjadikan acuan teman-teman Ki Justin Lover. Terus semangat, salam Ki Justin Lover.